Ya, oke guys, balik lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya. Oke, ya hari ini gue mau bahas SMDR ini Senin apa sih? Senin bener 1 Agustus 2022. Ya, hari ini gue mau bahas Samudra Indonesia. Ya SMDR kayak ini di request banyak banget karena lagi kembali heboh karena mau membagikan dividen interim dan laporan keuangannya juga baru keluar ya. Ya, ya kita tahu kehebohannya kemarin apa. Intinya ya mungkin yang lu buat belum tahu baru baru gabung di minggu ini dunia saham ya mungkin ya ARB 5 hari berturut-turut ARB SMDR hanya karena dividennya waktu itu hanya RP 50 ya artinya DPR 12%. Ya, mungkin kesalahan orang mungkin orang udah ekspektasi 50% begini 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 ataunya dia hanya membagikan RP 50 12% ya kecil banget dan itu langsung menimbulkan ARB beruntun ya. ARB beruntun 5 hari. Apakah itu intentional? Nggak tahu. Tapi kalau gue lebih feeling itu nggak intentional ya, nggak sengaja. Miscalculation. Mungkin mereka memang mau beli kapal ya guys, mau beli kapal. Ya duitnya kepake, semua segala macam ya sisanya memang cuman itu. Ya maksud gue nggak sengajanya mereka nggak menyangka ARB-nya bisa 5 hari. Mungkin dari pihak SMDR-nya juga mungkin nggak menyangka bakal ARB 5 hari gitu loh. Lebih gila lo dari dividen trap. Waktu itu gue pernah bikin video juga ya. Kalau seumpama SMDR bagi dividen gimana? Itu nggak bakal ARB 2 hari guys, sehari doang itu. Kenapa gue ambil contoh PAN saja, PANS ya, yang dividen yieldnya lebih gede, 9% itu ARB cuma sehari. Besoknya masih merah tapi udah nggak ARB. Jadi kalau waktu itu minimal SMDR bagi 30% aja, itu nggak bakal ARB. Ya apa dari RUPS-nya nggak bakal ARB. Ya pas bagi dividennya juga mungkin nggak bakal ARB kalau cuma 30% mah DPR-nya mah. Kan yieldnya paling cuma berapa? Kalau 50% ya lu yieldnya tembus 6,7%, ya mungkin ARB sehari. Sehingga dari RUPS kemarin timbul kepanikan 5 hari loh ARB loh. Ya, gue pribadi waktu itu TP di 2.980 ya, kalau nggak salah di ARB hari pertama ya pas RUPS itu. TP, take profit, kalau nggak salah gue floatingnya 30%-an kalau kayak gitu. Ya kenapa gua TP karena gua tahu itu kayaknya bakal beruntun itu. Paniknya nggak normal itu. Ya, panikannya nggak normal. Sekarang laporan Q2 keluar ya. Ya jadi intinya gua kemungkinan kalau menurut gua itu nggak intensional, nggak sengaja ya di gua pribadi. Gua pribadi mungkin manajemennya nggak menyangka bakal segila itu robonya gitu loh. Robonya nggak bakal 5 kali loh, 5 hari ARB. Dividen trap nggak ada ARB segitu. Percaya. PTB aja 15%, bagiin dividennya cuma 2 hari ARB-nya, bahkan hari kedua udah selesai. Siangnya udah nggak ARB lagi gitu loh. Ini udah gila 5. Nah itu guys, makanya suka atau nggak suka ya. Suka atau nggak suka, kita mau membantah teori soal dividen itu. Nggak mempengaruhi harga. Suka nggak suka nih, lu mau percaya atau nggak. Faktanya di lapangan begitu. Sekarang mau putusan, mau dibagikan dividen interim aja RP 50 langsung naik gitu. Ya suka nggak suka, lu mau percaya atau enggak dividen itu penting sebenarnya. Ya buat harga sahamnya sendiri, buat stabilin gitu loh. Ya, oke. Jadi ya menurut gue sih nggak intensional ya kemarin itu. Dan mungkin ya ini mungkin aja gue sih nggak tahu apa-apa guys. Gue bukan orang dalam, bukan orang apa. Mungkin karena waktu itu nggak nyangka bakal serobo itu ya guys. Ya, mungkin diputuskan untuk bagikan dividen interimnya ini.
ya. Nah ini nanti kita bahas prospeknya gimana. Gue pribadi udah nggak megang satu lot pun nggak ada di SMDR guys ya, udah nggak ada. Gue udah alihin ke banyak emiten udah gue alihin ya duitnya itu. Waktu itu gue sempet ya 20% lah total porto gue ada di SMDR. Nah, sekarang udah nggak ada satu lot pun nggak ada. Ini request aja gue ngebantu aja, harapan gue lo yang nyangkut di atas ini harganya pulih SMDR ya. 3.900 ini sampai tembus lagi itu harapan gue. Ya, dan semakin maju harga sahamnya itu aja. Oke, ini ya kita tahu lah jasa pelayarannya. Memang gue harus akuin secara laba itu dia lebih gede dibandingkan semua pesaingnya ya. Kayak PSSI, Temas, apalagi Hais. Ya SMDR tuh paling gede ya guys. Nah jadi nanti gue mau bahas apa ya. Gue berusaha seobjektif mungkin nih sekarang nih ya. Jadi seobjektif mungkin, nggak gue lebih-lebihin, juga nggak gue kurang-kurangin ya. Kayak INDR kemarin, lu kalau nonton video gue sebelumnya, gue bahas coba seobjektif mungkin ya. Apa yang harus lu antisipasi, bla 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 gitu loh. Nah ini juga gue akan berusaha bahas seobjektif mungkin ya. Oke, pemegang saham tuh PT Ngrumat Bondo Utomo tuh 14% ya. PT Samudra Indonesia Tangguh 57%. Publik 27%. Berarti yang dipegang publik nih ada sekitar 600 ya 700-800 juta lembar lah dipegang masyarakat ya. Ya itu yang biasanya dagang itu di bursa saham yang 800 juta itu. Ya bisnisnya gini ya, uang tambang. Oh, uang tambang ya. Uang tambang ya apa maksudnya itu? Air kemas dan muatan. Ya, gue cuman bilang ke lu ya guys. Nah, ini pelayaran gini dia sama mirip kayak batu bara. Nanti Q3 Q4-nya lebih gede labanya, selalu gitu. Karena permintaannya lebih gede di situ nanti. Ya, jadi bisa dibilang ini laba gede ini baru awal ya. Sama batu bara juga sama. Nanti Q3 Q4-nya lebih gede. Itu aja info dan gue ingetin juga bahwa ini cyclical ya karena freight rates nggak mungkin semahal mahal begitu terus ya. Ya kalau bisa ya kalau lo pengen ya semoga mungkin tembus sampai 2 tahun. Itu baru normal lagi. Ya kita bahas laporan keuangannya aja guys. Ekuitas 2,8 T, lalu 2,6 T di sini dia turun 7%, 2,7 T naik 7%, dan di sini ya 5,4 triliun naik 96% ya ekuitas ya, gila ya. Ekuitas naik hampir 2 kali lipat tuh. Ya memang sebenarnya itu angka-angka beger, sayang aja ya. Kalau kemarin dia bagi dividen 30% aja guys, gue bilang waktu itu ya, waktu RPS lu putusin bagi dividen 30% aja. Lu nggak bakal ARB, nggak bakal. Sehingga waktu itu lu tinggal SMDR tinggal berfokus gimana sahamnya dari harga 3.200 gimana bisa tembusin angka 4.000 atau bahkan 5.000 setelah itu stock split. Ya tapi karena cuma bagi 10% ya ARB 5 hari. Ya kenapa cuma bagi 10%? Kemungkinan antara dua guys. Gue bilang kemungkinan antara dua. Satu pelit, dua duitnya nggak ada. That's it. Duitnya habis belikan bangun kapal kelihatannya. Kelihatannya ya. Ini cuma dugaan gue aja bisa salah atau enggak. Ya, antara dua itu. Makanya kadang gue bilang tuh dividen kenapa penting ya? Buat lu buktikan bahwa laporan keuangannya itu benar, nggak dibuat-buat. Duitnya ada. Batu bara, semua duitnya ada. Makanya bagi dividennya gede-gede. PTBA, Adro, semua kayak gitu. MBAP, BSSR, itu duitnya ada. MMCOL bahkan. Jadi laporan keuangannya labanya benar, nggak dibuat-buat. Nah, ini sekarang, ya ini tanda tanya. Apakah labanya beneran ada gitu loh. Duitnya beneran ada nggak? Gitu ya. Jumlah saham beredar 3,2 M. Book value 863, 797, 855 dan naik 2 kali lipat sekarang book value 1677 ya. Jadi book value dia naik gede banget guys. 1600 seumpama nanti
freight rate sudah normal ya, kemungkinan ya kalau robo-robo ya paling ke harga segini guys. Gitu 1.600 book value ya. Harga rata-rata saham saat itu 304, 168, 585 dan 3.810 ya. Sempat gede banget waktu itu. PBV 0,3, 0,2, 0,6 dan waktu kemarin yang sempat 3.000 itu 2,2 ya. Oh ya, gue prediksi book value-nya dulu. Book value kan rata-rata ya naik 31% ya, maka di 2023 kira-kira book value dia 1.677 kali 31%. Berapa? 31% ya? Loh, oh gitu. Sorry, 1.677 dikali. Ya. Ya, 2.196 book value dia tahun depan. Ya, berarti per bulan naik 1.677. Lu kali aja, bukan kali, taruh 2196, 12 bulan periodenya, berarti per bulan dia naik 2,27% ya. Maka 0,227, 17,15, terus 17,53. Ya, 17,92 book value dia di Juli sampai September ini, guys. Ya. Oke, sekarang iya, PBV rata-rata gue pakai PBV terbaru aja ya. Kemungkinan hanya 2 aja, guys. PBV-nya gue pakai 2. Karena kalau pakai 2, maka SMDR berpotensi tembus ke 3.584 ya. Kemungkinan ini. Ya. Nah, sekarang kita bahas laba ya. Laba 333. Oh, ini rugi 333 miliar, lalu untung 45 M, lalu untung 155 M, naik 238% dan ini 1,7 T, naik 1.717% ya labanya ya, naik 1.017%. Nah guys, ini kan dia mau bagi dividen interim ya, interim. Nah, itu dibaginya pakai tutup buku 2022 ya, bukan 2021. Jadi lu jangan salah ngitung. Ya, dia pakai buku yang ini. Ya. Dari duit ini dia ambil buat bagi ke lu. Gitu. Bukan yang ini. Ya, tapi yang ini. Ya. Oke, kita lihat ROE-nya ya. Ini rugi nggak usah ngomong, 1% kali 2 3,4 jelek. Ini 5 kali 2 11% ya, lumayan bagus, sudah mulai bagus. Dan ini 31 ya kali 2 60% ya. Itu sih gila ya, kalau ROE udah 60% tuh emang gila gitu loh. Nah sekarang oke, dari ROE ini udah no problem nih semua nih, ekuitas no problem. Memang kan udah gue bilang ini sebenarnya bagus, cuma sekarang duitnya ada nggak gitu loh. Dari questionnya itu loh. Ya, ya jangan apa udah habis buat beli kapal kan itu. Takutnya begitu guys. Nah, secara angka mah makanya gue kadang bilang tuh dividen itu penting buat pembuktian gitu loh. Duitnya ada. Kan suka ada dibilang bahwa laporan keuangan dibagus-bagusin, tahu, karena cara gue untuk sortir tahu dibagus-bagusin apa enggak dari dividennya aja nanti RUPS. Kalau dia bagi ada duitnya ya berarti duitnya ada. Kayak gitu guys, makanya. Oke. EPS ini rugi nggak usah ngomong, lalu 14, 47 dan ini ya EPS-nya 530 ya guys. 530
terbesar dalam 4 tahun. Ini makanya kan gue dulu pernah kasih harga 5.000 sampai 10.000, betul? Kalau DPR-nya 50%. Kemarin kenapa gue jual? Karena kalau DPR 12%. Oke, nanti gue ngitung deh. Nanti gue kasih hitung-hitungannya ya. Oke ya, ini 530, maka kalau ini kuartal 4 waktu itu rugi 163, minus 14, 405. Ini yang dibagiin kemarin, yang cuman RP 50 ya. Ini yang waktu itu yang, jadi dari tutup buku ini nih, yang dibagiin RP 50. Nah ini berarti nanti tembus 1060 ya, IPS 3 kali 2 aja. Gede ya, gede banget. Dividen dia pernah bagi 8 dengan yield 2%, minus 4. Lalu 10, ini karena dia rugi ya, yield 5% dan ini yieldnya 70, minus 71%. Nah yang ini yang kemarin dia bagi 50, ini 8% kalau harganya harga waktu itu ya, bukan harga sekarang. Kalau harga sekarang mah kecil banget, cuma 1%-an. Terus DPR-nya 12%. Nah ini yang bikin ARB. Kenapa ARB? Sekarang gue prediksi misalnya ini kuartal 4 kan dia tembus 1060 ya. 1060. Kalau dia bagiin hanya 12% dari 1060, maka tahun depan dia bagiin cuman ya 127. Maka kalau 127 harga fundamentalnya dia kali 10 1200 ya 270 dan 2540. Nah, berarti SMDR sudah mahal kalau nyentuh 2540. Saat itu ARB ada di 2980. Ya gue pribadi udah ngeliat ini kemahalan ya gue ikut take profit. Ya jadi gua harap lu paham kenapa ARB 5 hari. Gua harap lu paham nih ya. Kalau cuma 12% harga Mercy-nya di sini. Waktu itu ARB langsung ke harga ini ya, gue take profit juga lah. Pada robo lagi. Ya akhirnya robo-robo emang di daerah sini kan kemarin kan. 2200 2300 ya robonya kan. Nah, sekarang ya bukan isu sih, katanya udah diputuskan mau bagi dividen interim lagi ya. Terakhir ya gue bahas PR dulu sebelum gue bahas interimnya. 13 ini PR-nya 13%, kayak 26% ya. Gede lah ya, itu gede banget guys. Itu PR-nya cuma 4 kali kalau gue nggak salah itu kalau ditutup bukuin, itu gede banget guys. Nah, sekarang dia mau bagi RP 50 ya. Dia sekarang punya IPS 530 nih. Nah, jadi yang dibagiin adalah yang ini guys. Tutup buku. Pembukuan tahun ini 2022 bukan yang tahun kemarin ya. Jadi kalau ini dibagi nanti IPS-nya berkurang di RUPS tahun depan gitu loh. Jadi kalau 530 maka dia bagiin lu kan, dia bagiin lu 50 ya nanti interim ini ya. Interim apa interim sih? Interim aja gue nyebutnya ya. Maka itu DPR-nya dia bagiin ke lo 9,4% guys. Nah dari total laba 9,4% ya. Berarti ini dia udah bagiin 9,4%. Berarti nanti di RUPS final ya dia pasti nah inilah susahnya SMDR ini nggak ada track recordnya. Waktu dia untung dia bagi dividen, dia kebanyakan bagi dividen dalam posisi dia rugi. Nih ini dia dalam posisi rugi nih minus 14, dan ini 2 tahun ini dia dalam posisi rugi. Sehingga gue nggak bisa. Ya ini harusnya tergantung kebijaksanaan dari manajemennya gitu loh. Kalau nggak mau ARB gitu, harus dari manajemennya kebijaksanaannya. Ya minimal 30% lah kalau nggak mau ARB gitu loh. Habis RUPS atau harganya stabil gitu. Jadi gini ya guys, jadi ini lo ingetin baik-baik bahwa DPR-nya yang saat ini dia bagi 50 dari 530 adalah 9%-nya ya, 9,4%. Tapi kalau ditutup buku asli sampai 1060 maka dia sebenarnya cuma bagiin interimnya itu dia cuma bagiin 4,7% DPR-nya loh. Sebenarnya kecil ya, 4,7% itu
Kalau gue berkaca misalnya ke perusahaan kayak yang suka bagiin dividen interim ya, kayak Adro. Adro itu interimnya biasanya gede, 40%, itu 30% DPR-nya. Nah ini berarti cuma 4,7%, berarti lo tahu ini kecil ya. Kecil ya, guys. Ini gue pakai potensi dividen tahun depan. Tutup buku tahun ini EPS ya, potensinya tembus segini. Maka dia baru kasih lo 4,7%-nya. Ya. Berarti nanti sisanya kira-kira IPS-nya 1010 ya. Nah, 1010 ini nanti di tahun depan dia mau bagian berapa kita nggak tahu. Nah, ini jadi gue cuma bilang, oke, ini kabar baik. Pertama, oke, kabar baik meskipun DPR-nya kecil ya, hanya 4,7%. Ya, tapi ini kabar baik ya, karena kan dia baru bagi sebulan lagi. Kemungkinan ini karena memang ya karena waktu Eropes mungkin salah perhitungan, bukan salah perhitungan, nggak menyangka gitu. Nggak menyangka bakal ARB 5 hari kayak gitu. Sehingga ini untuk memulihkan, mungkin untuk memulihkan ya, memulihkan harga. Ya, jadi positif nggak? Ya, oke, artinya positif ya, meskipun DPR-nya ya hanya 4,7% yang dibagiin dulu nih di interim ya. Kalau lo berkaca kepada Adro suka bagiin 30% atau 40%. Ya, di interim loh. Adro kemarin interimnya 40%, di finalnya 30%. Jadi total 70% kan? Ya gitu. Nah, ini sekarang cuma 4,7%. Kenapa cuma 4,7%? Gue sendiri nggak tahu kenapa. Tapi kemungkinan mungkin duitnya, maaf ya, mungkin udah habis buat beli kapal. Ini lo jangan tutup kemungkinan ini juga lo guys. Nah ini kemungkinan duitnya habis. Udah berapa udah kepake buat beli kapal ya, sehingga sisanya mungkin hanya tinggal 4,7%. Mungkin. Tolong garis bawahi kata gue mungkin. Ya, nah dari setelah itu nanti akan dividen final ya. Dividen final tuh adanya tahun depan ya, di bulan-bulan Juni lagi. Di bulan-bulan Juni lagi. Nah, di sini lo yang mau masuk, lo harus ibarat semacam, kalau masuk berarti lo udah siap spekulasi. Maksudnya lo udah siap untuk case terburuk. Ya. Oke, ini bakal naik. Lo case terburuknya gimana? Case terburuknya kalau ternyata tahun depan dia kembali bagian 12% doang. Tambah total ini jadi 16% doang. Nah, itu case terburuknya. Case terburuknya ya. Tapi kalau siapa tahu juga ada kemungkinan tahun depan dia mungkin berubah pikiran, minimal bagi 30 dan atau 40%. Itu bisa jadi, dan gue nggak tahu sama sekali guys soal itu, kemungkinan dia bagi berapa tahun depan. Ya sama sekali nggak tahu gue. Ya jadi gimana ya? Buat lu yang nyangkut, ini kabar gembira sebenarnya, kabar gembira. Jadi ada peluang cukup besar balik harganya ke 3.000 sama cukup besar ya. Tapi gue saranin, atau lu nanti juga yang baru mau masuk atau yang mau masuk lagi, kalau gue boleh kasih advice gitu ya, lu masuklah dengan jangan keseluruhan portfolio, atau lu portonya cukup besar, lu masuk 50% dari total aset lu masuk ini. Jangan, karena antisipasi kejadian kayak Eropes kemarin takutnya. Nah, lu boleh aja masuk ya, lihat-lihat kondisi gitu loh ya, lihat-lihat kondisi kayak gitu guys. Terus kalau lu nanya gue harganya kira-kira dia di kisaran berapa nanti? Ya, gue agak berat sih nentuin harganya ya di sini. Karena ini cuma 50 RP 4,7. Berarti kan dia udah kasih 4% nih guys ya. Kalau lu nanya gue, DPR berapa yang tepat untuk balik ke 4.000 ini SMDR ya. Gue akan ngasih lo angka 25%. Ya, 25%. Itu bisa ke 2,5 sampai 5.000. Kenapa 25%? Kan dia tembus 1.060 kan. IPS-nya. Kalau dia tahun depan bagian 25% aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Ya 265. 265 ya. Kalau dia bagian gini maka harga berpotensi SMDR tuh akan tembus ke 310. Nih. Ini guys, makanya nih kalau
SMDR bagiin DPR 25% aja tahun depan, tembus lah segini. Lu lewat. Lu nyangkut 3.900 harusnya balik. Nah, makanya gue cuman berharap tahun depan, ya please lah, bijaksana sedikit lah, kan kasihan yang nyangkut juga gitu loh. Masa iya 25% aja nggak bisa dibagi gitu loh. Nah, itu guys maksud gue. Nah, ya lo kalau oke. Buat yang nyangkut mungkin ini kabar gembira buat lo ya, kemungkinan balik ke 3.900 cukup tinggi. Karena sekarang dia udah kasih lo DPR 4,7%-nya udah. Berarti sebenarnya cukup tinggal 20% aja sebenarnya lo udah balik gitu. Kalau tahun depan bagi 20% DPR-nya ya. Buat lo yang baru mau masuk, ya jangan all in gitu loh. Jangan taruh banyak dari total aset lo. Jangan ya. Takutnya kejadian kayak kemarin, takutnya ya. Buat lo yang mau masuk. Potensi naik ya ada lah kalau tembus sampai 3.500, 3.300, 3.500 lagi harusnya bisa. Kalau dia 20% nih, gue kasih harga segini. Ya, kasih harga. Kalau dia 25% aja DPR-nya. Kasih segini. Ya. Berani kasih segini harganya. Ya. Cukup 25%. Nah, tapi takutnya ini skenario terburuk ya. Skenario terburuknya ya duitnya habis buat beli kapal. Nah, itu. Ya tapi maksudnya terus gue ngomong ya maksudnya buat manajemen apa misalnya semoga lu doain aja manajemennya bersikap bijak di tahun depan. Tapi gue lihat harusnya iya dia bakal karena dia udah mau ngasih lu dividen interim di bulan ini dalam jangka waktu cuma sebulan doang, berarti dia mau memperbaiki kemungkinan ya. Jadi minimal pasti ya, kemungkinan tahun depan RUPS-nya ya DPR-nya minimal harusnya 25% gitu. Kalau 25% lu survive tembus lah 4.000. Ini untuk ngarah ke 4.000 nggak sulit. Ya dengan labanya yang segini ya guys, nggak sulit. Tinggal lo bisa survive. Iya guys, kayaknya gue ngomong udah kepanjangan ya. Soalnya gue agak bingung kalau lo ya interimnya juga cuma RP 50 4,7% DPR. Ya gue masih harga berapa? Jadi gue cuman bisa ngasih lo harga kalau lo pengen lewatin 3.900 yang lo nyangkut di situ ya. DPR harus 25% minimal. Itu aja. Ya guys. Tapi ini udah itikat baik lah di bagian dividen interim buat lo ya. Ya oke guys, kayaknya udah terlalu banyak ngomong ya, gue jadi bla 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 jadi ngalor ngidul juga. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.